Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Iya, kita ketemu lagi ya di Iya, perbincangan para wanita mulia. alhamdulillah masih bisa Iya, bertemu ya Mbak iya. Vivi ya. Tentunya di channel Dunia Aura ya Ibu Ratu ya. Oke, Iya. terima Apa kasih loh Mbak kabarnya Vivi. hari ini Ibu Ratu? Alhamdulillah luar biasa. Mbak Vivi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Jadi gini Bu Ratu, ini Mm-mm. sebenarnya tema yang saya nanti-nantikan nih. Oke, apa ini temanya? Sepertinya Jadi menarik tuh, banget nih. iya, mungkin juga bukan hanya saya ya, Mm-mm. para wanita di luar sana juga menantikan apa yang kita bahas kali ini. Oke. Temanya kali ini saya tuh penasaran Bu Ratu. Ya namanya wanita ya, tentu kan ingin sekali digilai atau disukai oleh para pria di luar sana ya. Jadi faktor apa sih Bu Ratu yang harus saya miliki atau yang harus para wanita miliki Oke. agar digilai para pria di luar sana? Bukan hanya satu pria, sejuta pria. Wow. Luar biasa. Serakah Iya, dong. iya. Tapi nggak apa-apa sih, bagus sih itu Mbak Iya, Vivi ya. faktor apa yang harus dimiliki nih Bu Ratu? Oke, faktor apa sih yang harus dimiliki? Ya, ada 2 faktor nih Mbak. Faktor dari dalam, internal, dan faktor eksternal. Itu akan bisa membuat para pria tergila-gila dengan Mbak Vivi. Tidak hanya satu pria, tapi sejuta pria seperti yang Mbak Vivi inginkan nantinya. Faktor internal dan eksternal. Iya. Maksudnya seperti apa tuh Bu Ratu? Oke, jelaskan satu persatu Iya, ya Mbak Vivi ya, biar Mbak Vivi juga jelas dan Iya, paham nantinya dan bisa dipraktekkan nanti loh ya Mbak Iya, Vivi. benar. Kalau internal, yang namanya internal itu kan dari dalam. Berarti dalam dirinya sendiri, dalam dirinya Mbak Vivi. Itu dilihat dari sifat-sifatnya Mbak Vivi. Sebelum saya membahas nih faktor internalnya, Mbak Vivi, sifat seorang wanita itu harus seperti apa sih yang Mbak Vivi ketahui saat ini? Untuk sifat wanita sendiri ya mungkin harus terlihat feminin, terus juga lemah lembut, terus juga harus terlihat ya penyayang gitu ya di depan pria ya Bu Ratu ya. Atau mungkin menurut Bu Ratu punya pendapat lain? Kalau feminim itu kan nggak semuanya sih ya feminim ya. Kalau feminim itu kan dilihat dari penampilan, Iya, berarti itu masuk ke eksternal, faktor eksternal nantinya. Kalau sifat itu kan dari dalam dirinya kita sendiri. Itu iya benar tadi kata Mbak Vivi, lemah lembut, penyayang, penyabar, terus tidak egois, tidak mudah marah, bisa mengontrol emosinya, bisa ramah juga, tidak sombong, pokoknya baik hati dan sifat-sifat positif lainnya itu yang akan memancarkan aura inner beauty. Dan itu faktor innernya atau internalnya yang bisa membuat orang-orang di sekitar Mbak Vivi nantinya, atau baik itu pria atau wanita, itu akan tertarik dengan Mbak Vivi. Kalau Mbak Vivi bisa membuatnya itu semakin kuat nantinya, faktor internalnya itu akan membuat banyak pria jatuh cinta dan tergila-gila dengan Mbak Vivi nantinya. Oke, dari faktor internal itu sendiri Bu Ratu seperti sifat-sifat yang sudah Bu Ratu sebutkan tadi ya, seperti ada penyayang, penyabar, lemah lembut. Itu apakah sifat itu juga akan membuat diri kita terlihat kayak di depan pria tuh, wah ini kok terlihat menarik sekali ya. Apakah sifat-sifat seperti itu dipertimbangkan oleh para pria Bu Ratu? Iya, pasti dipertimbangkan. Yang pertama itu kan pria itu kan makhluk yang visual ya. Sebelum melihat sifatnya, pasti melihat penampilannya dulu. Jadi kita bahas ke faktor eksternal. Faktor eksternal tadi dari penampilan yang kalau dilihatnya cantik, menarik, itu sudah pasti dia akan tertarik, sudah pasti dia akan suka, belum jatuh cinta. Tapi kalau dari sifatnya sudah membuat dia nyaman, membuat dia terkagum-kagum, bahkan jatuh cinta dan tergila-gila, ya alhasil ya udah tergila-gila juga nantinya. Seperti itu Mbak Vivi. Berarti ini yang dari luarnya gitu ya? Dari dalamnya dulu. Dari dalam Dari yang- luarnya nanti dari penampilan. Kalau penampilan sudah tertarik, alhasil semakin dekat kan Mbak Vivi ya, semakin dekat kan semakin tahu, oh sifat si Mbak Vivi ini, misalkan Mbak Vivi, oh sifatnya si Vivi ini kok baik banget ya, orangnya lemah lembut banget, penyabar, nggak overprotective sama saya, orangnya tuh bener-bener care sama semua orang, tidak hanya sama saya saja, tapi baik dengan semua orang, care sama semua orang gitu kan, akan membuatnya semakin jatuh cinta nantinya sama Mbak Vivi nanti. Iya, itu untuk sifat-sifat dari faktor internal ya Bu Ratu. Iya, benar sekali. Terus untuk faktor eksternal yang harus kita miliki itu seperti apa? Oke, faktor eksternal seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak Vivi, dari penampilan seperti yang Mbak Vivi bilang juga, seorang wanita yang feminim. Wanita kalau dia ingin dicintai oleh banyak pria, digilai oleh sejuta pria, dia harus memantaskan dirinya terlebih dahulu. Dia harus mencintai dirinya terlebih dahulu. Cintai diri sendiri ya. Iya, mencintai diri sendiri. Buat diri Mbak Vivi itu versi terbaik dalam dirinya Mbak Vivi. Kalau Mbak Vivi belum yakin kalau Mbak Vivi ini bisa dicinta, kalau Mbak Vivi belum yakin bahwa
saya kok belum pantas ya dicintai oleh banyak pria, ya selamanya nggak akan pantas. Mbak Vivi setiap harus mengaca, bercermin, berdiri di depan cermin, lihat penampilan Mbak Vivi. Kira-kira Mbak Vivi cantik nggak sih di cermin? Kalau Mbak Vivi merasa cantik, kok saya cantik ya? Kok saya gelis ya? Kok saya benar-benar berbeda ya dibanding wanita yang lain? Nah, itu kan membuktikan bahwa Mbak Vivi itu sudah mencintai dirinya Mbak Vivi sendiri dengan mengatakan bahwa Mbak Vivi itu cantik di depan cermin. Aduh, saya cantik sekali sih, begitu kan? Itu membuat banyak orang atau aura kecantikannya Mbak Vivi itu akan terpancar dengan kuat. Hal tersebut itu bisa menarik para pria. Akan bilang seperti itu juga kepada Mbak Vivi nantinya. Tapi masalahnya di sini Bu Ratu ya, tidak semua wanita, ya mungkin saya salah satunya ya, itu bisa kalau bercermin tuh bisa timbul kepercayaan diri lebih kayak saya kok cantik sekali, pasti para pria akan tertarik sama saya gitu. Mungkin ada beberapa wanita yang bisa berpikir seperti itu, tapi banyak wanita juga yang kurang percaya diri akan hal itu Bu Ratu. Nah, itu gimana mengatasi? Kurang percaya dirinya itu harus dicari jawabannya terlebih dahulu. Cari tahu dirinya. Tanyakan dalam hatinya Mbak Vivi, apa sih yang membuat saya tidak percaya diri? Apakah bentuk tubuhnya Mbak Vivi yang membuat Mbak Vivi nggak percaya diri? Apakah make up-annya Mbak Vivi yang membuat Mbak Vivi kurang percaya diri? Apakah cara memadukan warna-warna di pakaiannya Mbak Vivi itu tidak cocok dengan kulitnya Mbak Vivi atau apa? Nah, itu dicari tahu. Misalkan Mbak Vivi datang ke mall atau ke pasar lah, cobain pakaian, coba di dalam tubuhnya Mbak Vivi, cobain juga hijabnya, kira-kira cantik nggak? Harus ditanyakan dulu, bercermin dulu, atau selfie beberapa pakaian di selfie, terus Mbak Vivi lihat kembali pakaian apa sih yang menurut Mbak Vivi itu terlihat cantik dan percaya diri di cermin. Nah, kayak gitu Mbak Vivi itu akan membuat Mbak Vivi tahu jawabannya seperti apa, dan itu akan membuat Mbak Vivi semakin percaya diri nantinya. Dan di sini juga kita boleh ya Bu Ratu kayak meminta pendapat dengan orang lain. Iya, boleh. Misal yang saya kenakan nih cocok nggak sih dengan tubuh saya? Benar terus, sekali. Gimana sih penampilan aku udah menarik belum? Kayak gitu tuh pakaian boleh, seperti apa sih yang cocok buat saya? Ini bagus nggak seperti ini bagus nggak seperti itu? Tanyakan sama temennya Mbak Vivi, atau dibuat selfie aja dulu, terus dilihat-lihat, dibolak-balik sendiri. Itu kan pasti Mbak Vivi kan pasti punya foto-foto selfie kan, itu dicari tahu nih, kok nggak cocok ya, kok jelek ya, saya pakai baju ini kok nggak cocok, warna seperti ini kok nggak cocok buat diri saya. Nah, itu akan jadi bahan pertimbangan buat Mbak Vivi untuk mengenakan pakaian yang membuat Mbak Vivi itu percaya diri dan bisa menarik para pria nantinya. Gitu. Ini juga keresahan para wanita nih Bu Ratu mungkin ya. Ngomong-ngomong masalah penampilan ya, tadi seperti yang Bu Ratu sebutkan, kalau faktor eksternal kan kita ada kaitannya sama penampilan dari luar tubuh kita ya Bu Ratu. Kebanyakan nih para wanita itu menganggapnya kalau penampilan menarik tuh harus dengan barang-barang yang branded, terus harus dengan perawatan ini itu yang mahal. Iya, gitu benar sekali. Agar menarik tuh kebanyakan mereka berpikir seperti itu Bu Ratu. Ada nggak sih cara-cara lain yang mungkin bisa cara-cara lain yang mungkin tidak seperti itu? Maksudnya gini, mematahkan pikiran mereka yang seperti itu gitu loh Bu Ratu. Maksudnya iya, cara lain yang mungkin lebih sederhana. Karena kan tidak semua wanita itu punya banyak uang gitu ya Mbak Vivi ya. Dengan cara sederhana aja deh yang mungkin ternyata cara-cara seperti ini bisa ya buat diriku lebih menarik gitu Bu Ratu. Iya, benar sekali. Karena ini banyak wanita tuh yang beranggapan bahwa dengan menggunakan tas branded, pakaian branded, dengan harga-harga yang selangit itu bisa membuat dia itu terlihat cantik, terlihat memukau di depan banyak pria dan membuat pria tergila-gila dengan. Bukan seperti itu Mbak Vivi. Stop seperti itu, stop pikiran-pikiran seperti itu. Pakaian murah pun yang kita beli di pasar itu bisa membuat para pria jatuh cinta dengan Mbak Vivi. Pria jatuh cinta itu nggak melihat merek atau pakaian yang Mbak Vivi gunakan, tas yang Mbak Vivi gunakan tuh nggak bakal berpikir seperti itu. Yang dia lihat adalah penampilan Mbak Vivi yang percaya diri, yang cantik, yang memiliki inner beauty yang bagus. Itu yang dia lihat, bukan dari mereknya atau harganya seperti apa. Berarti kayak barang-barang mahal, terus juga barang-barang branded, perawatan mahal di sana di sini tuh juga justru malah nggak dipikirkan para pria ya Bu? Nggak dipikirkan para pria. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting misalkan Mbak Vivi pengen menggunakan make up, sudah biasa menggunakan make up A yang harganya di bawah ya standar lah, terus udah cocok di wajah Mbak Vivi, terus Mbak Vivi pengen menggunakan make up B yang harganya selangit sampai jutaan kayak gitu ya Mbak Vivi ya. Dan itu membuat Mbak Vivi jerawatan, jelek, nggak nyaman.
pastinya Mbak Vi milih yang mana? Iya, lebih baik yang murah tapi cocok di kita. Iya, benar sekali. Yang murah tapi cocok. Yang terpenting bisa Mbak Vi bisa mengaplikasikan bahan-bahan perawatan wajah tersebut, kosmetik tersebut dengan baik di wajahnya Mbak Vivi. Kalau nggak bisa bermake up, ya belajar bermake up. Karena pria itu makhluk visual. Pria itu sangat suka sekali dengan wanita yang cantik, yang bisa mengaplikasikan make up-nya di wajahnya. Nah, itu salah satu cara untuk bisa membuat Mbak Vivi itu mencintai dirinya Mbak Vivi dengan versi terbaik dalam dirinya Mbak Vivi itu coba belajar bermake up. Kalau bermake up itu kan terlihat lebih cantik, lebih menarik, memikat. Tidak hanya pria saja yang tertarik, bahkan wanita pun juga akan tertarik. Kok cantik sekali ya Mbak Vivi ini saat ini, sekarang sudah bisa belajar bermake up loh. Sekarang berbeda dari yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang kok tambah cantik, memikat ya. Pasti kan tidak hanya pria saja yang tertarik kan ya Mbak Vivi ya, tapi banyak wanita juga yang akan tertarik dengan Mbak Vivi gitu loh Mbak Vivi. Yang terpenting kita bisa mengaplikasikan kosmetik-kosmetik yang tidak dengan harga yang tinggi tadi. Nah, pakaian pun juga demikian. Banyak sekali wanita-wanita yang beranggapan saya pakai pakaian yang bagus, pasti nyaman di tubuh saya, pasti dilihat lebih cantik, lebih menarik dan bisa membuat pria tergila-gila. Bukan seperti itu. Pakaian semurah apapun itu, ketika digunakan membuat kita membuat kita nyaman dan percaya diri, itu akan bisa menarik para pria juga. Karena pria nggak akan melihat, kok kamu cantik sih, emang bajumu tuh harganya berapa? Coba lihat mereknya dong. Kan nggak mungkin seperti itu ya Mbak Vivi ya. Yang terpenting tuh diri kita itu nyaman dengan pakaian yang kita gunakan dan percaya diri. Itu yang paling penting. Itu akan bisa menarik para pria-pria untuk jatuh cinta dan tergila-gila dengan Mbak Vivi nanti. Nah, itu untuk penampilan ya Bu Ratu ya, untuk cara berpakaian dan bermake up. Berarti intinya tuh nggak harus bermerek, nggak harus mahal dengan harga selangit. Yang penting diri kita merasa nyaman aja, itu pasti akan terlihat menarik di depan banyak orang. Benar sekali. Terus untuk cara bermake up sendiri kan kadang ada wanita yang tapi aku kan nggak pede bermake up. Terus gimana kalau aku nanti kelihatan lebih tua? Gimana kalau nanti malah aku terlihat aneh bermake up seperti itu? Nah, cara-cara mengatasi agar wanita tetap terlihat menarik tanpa make up yang anggapan mereka mungkin tebal seperti itu gimana Bu Ratu? Make up-nya natural aja Mbak Vivi, jangan terlalu tebal. Kan belajar itu kan nggak langsung tebal ya Mbak Vivi ya. Coba yang tipis-tipis aja dulu, entah itu pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai lipstick. Coba pertama-pertama pakai lipstick, pakai eyeshadow dulu yang tipis-tipis. Terus dilihat di selfie dulu, cantik gak sih? Oh kok cantik ya, kok sudah membuat aku percaya diri. Kalau sudah seperti itu ya orang lain juga akan melihat, kok kamu cantik sekarang kayak gitu Mbak Vivi. Kita tuh harus selfie dulu, dilihat dulu dari cermin, kita lihat kok cantik. Kalau sudah cantik kan berarti aku harus make up seperti ini setiap hari, nggak perlu ditebali lagi. Tapi kalau kurang tebal sedikit, ditanya sama teman-teman, kira-kira aku cocok nggak make up seperti ini? Kalau teman-teman bilang terlalu tebal, jelek, kelihatan tua, nah dirubah lagi, besoknya dirubah lagi, atau cuci muka diperbaiki lagi, seperti itu Mbak Vivi. Ya, terus berlatih gitu. Iya, wajah wanita tuh harus menggunakan make up, karena make up itu nomor satu. Pria tuh sangat suka sekali dengan wanita yang bisa merawat dirinya dengan baik. Salah satunya menggunakan make up tadi. Asal kita tahu tempat gitu ya berarti ya. Maksudnya kita make up seperti ini tuh harus berada di posisi saat kapan sih? Benar sekali ya. Nah, seperti yang udah Ibu Ratu jelaskan tadi, ada dua faktor internal dan eksternal. Kalau internal sendiri kan ada sifat-sifat yang harus kita miliki tadi ya Bu Ratu. Sedangkan eksternal sendiri adalah dari luar tubuh kita. Salah satunya tadi penampilan. Nah, keduanya biar bisa seimbang Bu Ratu, biar semakin kuat, bisa intinya bisa memperkuat kita agar menarik agar para pria tuh tertarik, bisa menarik para pria dan tergila-gila, tidak hanya satu tapi jutaan gitu. Luar biasa ya. Itu gimana berarti apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan, harus memiliki aura penghasilan yang kuat dong Mbak Vivi ya. Karena kan tadi usaha itu kan yang saya jelaskan tadi usaha lahir. Kalau usaha batin ya harus dengan doa, meditasi, dan dengan memiliki panggilan aura penghasilan yang kuat dalam diri kita nantinya. Hal itu juga penting ya berarti. Iya, benar sekali, dari dalam dan dari luar juga. Begitu. Berarti kita juga harus memperhatikan kayak usaha lahir juga ya. Kita berdoa, terus juga melakukan meditasi, yoga, seperti itu juga akan membantu ya. Iya, itu akan membantu juga nantinya. Itu untuk mempererat
mempererat atau memperkuat memperkuat aura auranya. kita ya Bu Ratu ya. Iya, Agar benar sekali. sejuta pria tadi tertarik sama kita. Yap, benar Nah, sekali. itu penjelasan kita mungkin udah lumayan jelas, sangat jelas malah justru. Sangat Saya jelas. juga, iya. Mungkin setelah ini juga akan saya praktekkan dan akan Iya, harus dipraktekkan dong Mbak wanita di Vivi luar ya. Kalau sana. sudah dikasih sarana, kita saran dan tips harus dipraktekkan. Jangan hanya didengarkan saja. Kalau nggak dipraktekkan kan kita nggak tahu saran saya ini bener apa enggak, salah apa gimana kan kita juga nggak tahu ya Mbak Vivi. Iya. Harus dipraktekkan, dibuktikan saran dari Bu Ratu ini benar-benar cespleng gitu. Ampuh ya Bu Ratu ya. Iya dong. Untuk sejuta pria tadi. Benar sekali. Untuk sahabat yang nonton kita pada video kali ini juga mungkin udah sedikit tahu nih, atau mungkin udah sangat paham ya cara-cara itu untuk dilakukan. Terus untuk Ibu Ratu nih, pesan untuk para wanita di luar sana agar digilai para pria tuh kan tadi udah disebutkan nih, gitu kan. Terus para wanita tuh juga harus tahu batasannya. Batasannya seperti apa sih Bu Ratu agar nggak kelewat batas gitu loh, agar nggak berlebihan untuk membuat pria tergila-gila. Batasannya ya harus tahu diri lah. Kalau sudah membuat pria tergila-gila dengan kita, tidak hanya satu tapi banyak ya, kita jangan serakah. Kita pilihlah pria yang terbaik buat diri kita tuh yang mana. Nah, kita jalani satu aja dulu, jangan banyak pria. Walau sudah disukai banyak pria terus sombong, nanti terus serakah. Jangan seperti itu. Itu nanti bisa membuat pria yang semula jatuh cinta jadi nggak nyaman dan menghindar dari dirinya. Dan terpenting diperkuat lagi aura pengasihannya biar semakin mudah untuk menarik para pria nantinya. Gitu aja sih Mbak Vivi. Berarti intinya nggak boleh untuk mempermainkan hati para pria ya Bu. Iya, benar sekali. Digunakan untuk kebaikan gitu ya. Bu Ratu terima kasih lah atas waktunya pada Iya, video kali sama-sama Mbak Vivi. ini. Sebenarnya momen yang sangat saya tunggu-tungguin. Jadi saya penasaran sekali nih. Besok langsung dipraktekkan loh, atau hari ini dipraktekkan loh Mbak Vivi loh ya. Tentu saja ya. Iya. Buat sahabat Aura juga terima kasih yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Terus juga yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Ibu Ratu Aura. Sama-sama Mbak Vivi. Kita bertemu lagi ya Bu Ratu ya. Iya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Mbak Vivi.